Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurliana selaku moderator dari kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini materi yang kami akan bahas yakni terkait konsep interface dan juga abstrak kelas. Nah, di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan 6 orang yang nanti akan menjadi presentator daripada materi terkait. Untuk itu akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya pengertian interface. Pengertian interface dalam konsep PBO adalah sebuah modul yang berisi kumpulan ekspresi, metode-metode. Dalam hal ini, metode-metode tersebut bersifat abstrak atau tidak memiliki body. Fungsi interface. Fungsi sebagai atau semacam validator kebenaran metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik interface. Secara struktur, bentuk interface mirip dengan kelas, yaitu bisa memiliki atribut dan metode. Namun perbedaannya adalah bahwa atribut yang ada di interface haruslah bersifat sebagai konstanta, sudah di essence dengan sebuah nilai, dan tidak boleh dalam bentuk deklarasi atribut saja. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Alif-Haji Talau. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh interface-nya. Untuk yang pertama di sini ada public interface, my interface. Jadi nama interface-nya yaitu my interface. Lalu ada konstantanya di sini public int my const sama dengan 3. Artinya metodenya kita menggunakan int my const. Di sini bisa juga kita ganti, misalnya kayak kita ganti jadi my const-nya itu int my const dalam kurung int a, int b. Namun di sini kita menggunakan public int my const sama dengan 3. Lalu ada abstrak metodenya atau metode abstraknya ada 2, yaitu yang pertama public void my method 1 buka kurung tutup kurung lalu titik koma. Lalu yang kedua ada metode yaitu public void my method 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan tentang pengertian abstrak kelas. Abstrak kelas adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak. Dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak. Setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kegunaan abstrak kelas. Ada 4 poin. Yang pertama, kelas abstrak berisi beberapa metode dan beberapa metode abstrak. Kelas abstrak berisi sebagian implementasi dan subkelas yang melengkapi implementasinya. Dengan kata lain, kelas abstrak memiliki beberapa kesamaan atau bagian yang diimplementasikan oleh subkelas dan memiliki perbedaan atau metode yang dimiliki sendiri oleh kelas abstrak. Poin kedua yaitu deklarasikan metode abstrak. Jika ada satu atau lebih subkelas yang diharapkan mempunyai fungsionalitas yang sama tapi implementasi berbeda. Yang poin ketiga yaitu gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan behavior secara umum sebagian superkelas, sedangkan subkelas menyediakan implementasi detail. Dan poin terakhir yang keempat yaitu jika kelas abstrak semua metode merupakan metode abstrak, sebaiknya kelas abstrak tersebut diganti menjadi interface atau dijelaskan selanjutnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan tentang contoh kelas abstrak. Yang pertama di sini yaitu abstrak class database, artinya nama abstrak kelasnya yaitu database. Lalu abstrak string, artinya kita akan mengimplementasikan metodenya yaitu get database name. Lalu selanjutnya ada abstrak string get table name, kita juga akan mengimplementasikan metodenya yaitu metode get table name. Baik, sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi paparan materi yang sudah disampaikan oleh para presentator kelompok 8. Untuk itu, sebelum saya tutup, di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan terkait konsep interface dan juga abstrak kelas. Nah,
konsep interface itu merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas. Nah, contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh presentator. Nah, yang kedua yakni terkait abstrak class. Nah, kalau abstrak class sendiri itu merupakan kelas yang mengandung metode abstrak. Nah, di mana abstrak class ini juga itu biasa digunakan untuk membuat sebuah metode tanpa ada implementasi secara langsung. Mungkin itu saja dari kami kelompok 8. Apabila ada kekurangan kami memohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.